Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Tadi sudah kita lihat ya, ada tempat wisata yang menarik. Berarti sudah mau akhir pekan ini kalau sudah ada informasi terkait dengan wisata. Jadi pengen wisata nih ya, jadi pengen liburan ya Topan. Tapi kita harus tetap semangat nih tentunya menyambut akhir pekan ya. Betul, dan pastinya kami juga tetap hadir pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi pilihan khas Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat RTV, kisah tragis kematian Vina, gadis Malang asal Cirebon, Jawa Barat yang dibunuh dan diperkosa oleh geng motor 8 tahun lalu kembali mencuat nih, Topan. Iya, ini keluarga almarhumah Vina kemarin bertemu dengan pengacara ternama Hotman Paris Hutapea untuk memintanya menjadi kuasa hukum mereka. Yang lainnya seumur hidup. Semuanya? Iya. Kamis sore, keluarga dari korban bernama Vina yang tewas akibat penganiayaan dan pemerkosaan oleh geng motor 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di salah satu mal di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sehat, Pak. Sehat. Saat bertemu Hotman Paris, ayah dan ibu Vina, Wasnadi dan Sukaisi, serta kakak Vina, Marliana, menceritakan kembali kronologis kasus tragis yang menimpa almarhumah Vina. Keluarga Vina jelas akan membuka kembali kasus yang sudah terjadi 8 tahun lalu. Gak ancaman sih, kayak peringatan aja waktu itu aja. Datang ke rumah katanya. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu ya. Tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting, pada saat ya. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. 8 tahun lalu kasus tewasnya sepasang kekasih Rizky alias Eki dan Vina yang jasadnya ditemukan di jembatan jalan layang Desa Kepongpongan, Kecamatan Telun, Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam yang diduga karena kecelakaan tunggal, belakangan diketahui jika keduanya tewas dianiaya 11 orang anggota geng motor. Seiring berkembangnya kasus ini, polisi berhasil menangkap 8 dari 11 orang tersangka. Dan terungkap fakta bahwa Vina tewas dianiaya dan diperkosa. Dan pada 26 Mei 2017, Pengadilan Negeri Kota Cirebon memvonis 7 pelaku hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Untuk mengenang korban, kasus ini diangkat ke layar lebar dan dirilis pada 8 Mei 2024 lalu. Berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Sontak film ini pun mencuri perhatian publik dan film ini sudah ditonton sebanyak 2 juta kali di situs YouTube. Kini keluarga Vina mengangkat kembali kasus ini karena masih ada 3 pelaku. Salah satunya adalah pelaku utama yang belum tertangkap. Artinya, hukum harus ditegakkan hingga tuntas. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Selanjutnya sahabat RTV, ada insiden kurang menyenangkan yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di mana seorang petugas bandara ini terjatuh dari pesawat karena tak mengetahui tangga penghubung telah didorong oleh rekannya. Ya, ini apa penyebab insiden ini bisa terjadi dan bagaimana kondisi petugas yang terjatuh? Berikut informasinya. Inilah video yang memperlihatkan detik-detik seorang petugas bandara terjatuh dari pesawat saat hendak menuruni anak tangga naik turun penumpang. Ia tampak sedang berbicara ke arah kabin pesawat sambil menuruni anak tangga, sehingga tidak mengetahui tangga tersebut sudah didorong oleh petugas yang lain.
Insiden ini diketahui terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Sedangkan petugas yang terjatuh merupakan petugas flight koordinator dari PT Jasa Angkasa Semesta yang menangani ground handling Transnusa. Seketika video ini pun viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang menyalahkan petugas yang mendorong tangga yang tidak mengetahui masih ada rekannya di dalam pesawat. Ada juga yang menyalahkan petugas yang terjatuh yang melangkah tanpa melihat. Dan ada juga yang mengkhawatirkan kondisi petugas yang terjatuh. Dalam keterangan tertulis, PT Transnusa Aviation Mandiri mengungkapkan ada miskomunikasi antara petugas flight koordinator dengan petugas passenger boarding stairs. Untuk menghindari terjadinya insiden serupa, Transnusa menegaskan telah berkoordinasi dengan PT Jasa Angkasa Semesta untuk meningkatkan prosedur keamanan serta menerapkan langkah pencegahan yang lebih ketat. Dari informasi yang beredar di media sosial bahwa korban mengalami patah tulang, namun Transnusa memastikan korban telah menerima penanganan medis dan dalam kondisi baik. Ya, informasi berikut ini juga jadi pelajaran untuk para penumpang komuter lain nih, sahabat dan juga Topan. Iya, ini juga terburu-buru saat hendak menaiki KRL, seorang perempuan calon penumpang terperosok ke dalam celah peron di stasiun Sudirman, Menteng, Jakarta. Sempat viral sebuah video diunggah di media sosial, seorang ibu terperosok masuk di celah antara pijakan peron dengan pintu masuk gerbong komuter di stasiun Sudirman, Jakarta. Warga yang berdiri di peron stasiun Sudirman arah menuju stasiun Tanah Abang panik karena takut sang ibu dalam bahaya. Dan seketika KRL melanjutkan perjalanan, warga masih panik dan cemas akan nasib si ibu di kolong peron. Namun syukurlah, sang ibu selamat karena saat terperosok, petugas keamanan stasiun meminta sang ibu untuk bersembunyi di parit kecil di bawah peron, sehingga tubuh sang ibu jauh dari badan kereta komuter. Pihak PT Kereta Komuter Indonesia membenarkan insiden tersebut terjadi pada Rabu pagi. Diduga terperosoknya penumpang tersebut karena terburu-buru hendak masuk kereta. Pihak komuter mengapresiasi kesigapan petugas yang menjalankan SOP penyelamatan bagi penumpang yang terperosok. Pengguna tersebut terburu-buru, akhirnya ketika naik kereta hilang keseimbangan. Petugas sigap dan menginstruksikan untuk pengguna tersebut masuk ke antara celah itu biar kereta jalan dulu. Setelah itu baru petugas kami mengangkat pengguna yang terperosok itu. Ibu malang ini pun sudah dijemput keluarga dan sudah meninggalkan stasiun setelah dibawa ke pos kesehatan stasiun Sudirman. Pihak komuter tetap mengimbau warga pengguna kereta komuter untuk tetap berhati-hati melangkah masuk ke kereta komuter dan tidak terburu-buru sehingga insiden ini tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Ya sahabat RTV, masih ingat gak kalau pekan lalu ini viral sebuah mobil kehilangan 3 bannya saat parkir di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Dan kini polisi sudah berhasil menangkap pencurinya nih Cia. Iya betul sekali Topan. Ini setelah ditelusuri ternyata pelaku yang sedang terlilit utang itu juga melancarkan aksinya di gedung parkir sebuah rumah sakit. Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cempakamas. Gila tuh malingnya jago banget. Masih ingat dengan video viral ini sahabat? Ya, salah satu mobil pengunjung yang ada di gedung parkir ITC Cempakamas, Jakarta Pusat dicuri 3 bannya. Aksi pelaku terbilang nekat dan cepat lantaran hanya berlangsung sekitar 20 menit sebelum disadari oleh pemilik mobil. Meski pihak pengelola bertanggung jawab terhadap korban dengan memberikan ganti rugi, namun pihak kepolisian tetap menelusuri pelakunya. Dan upaya polisi pun tidak mengkhianati hasil. Tersangka pencurian ban mobil beserta seorang penadahnya berhasil dibekuk di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Pelaku utama, Prayuda, 25 tahun, yang ternyata juga melakukan pencurian serupa di rumah sakit Koja di hari yang sama, diketahui beraksi seorang diri lantaran terbelit utang. Pelaku melakukan aksinya terhadap merek mobil atau jenis mobil yang pernah dia bawa. Jadi si pelaku ini bekerja dengan mengoperasikan mobil dengan cara menyewakan mobil, disewa mobil. Nah ternyata pada saat yang bersangkutan mengoperasikan Grab tidak menutupi uang sewa. Jadi dari utang, ya dari jalan kita mencari itu mengambil barang mobil yang pernah dia. Setelah beraksi, tersangka pencuri kemudian menjualnya kepada tersangka penadah, Sumihar Huta Julu, 47 tahun, dengan harga Rp1.800.000 untuk 6 buah ban mobil yang digasaknya. Kini masing-masing tersangka terancam dijerat pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal tentang penadah barang curian dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, tak hanya insan pers, draft revisi Undang-Undang Penyiaran juga mendapat respons negatif dari masyarakat nih Topan. Ya, menanggapi berbagai respon ini, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid ini memberikan keterangan terkait draft RUU Penyiaran. Sebenarnya agak sedikit kecewa ya, karena kenapa harus dibatasi seperti itu kan, karena kan itu adalah sebuah konsumsi publik yang memang harus publik juga harus tahu ya. Dan itu kan berita real, kecuali memang beritanya dibikin-bikin atau hoax baru oke dibatasi nggak apa-apa. Sangat sangat disayangkan karena itu bisa menghalangi kebebasan berpendapat kita. Kalau menurut saya dengan adanya revisi Undang-Undang Penyiaran ini, terutama adanya larangan tayangan investigasi sih cukup mengecewakan ya, karena kan selama ini masyarakat bisa tahu hal-hal yang mungkin nggak terkuak nih dari adanya laporan investigasi gitu. Jadi kalau seumpama tidak ada investigasi akan semakin redup nih masalah-masalah yang harusnya diangkat oleh masyarakat. Menurut saya sih terlalu ini ya, dibikin semacam kayak zaman Orde Baru lagi lah. Jadi kesannya kayak banyak hal yang mungkin sekarang dilarang gitu oleh pemerintah itu sih. Menanggapi berbagai protes masyarakat dan insan pers terhadap draft perubahan Undang-Undang Penyiaran terutama pada pasal-pasal yang dianggap kontroversial, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid pun memberikan keterangan tertulis. Ia menyatakan bahwa belum ada rancangan Undang-Undang Penyiaran. Yang ada hanya draft yang mungkin muncul dalam berbagai versi. Draft RUU Penyiaran juga masih ada di Badan Legislasi, jadi belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi 1 DPR juga akan menerima masukan masyarakat setelah draft menjadi rancangan undang-undang, dan RUU ini akan diumumkan secara resmi. Kontroversi berawal dari tersebarnya draft perubahan atas Undang-Undang Penyiaran di masyarakat. Dalam draft yang diduga merupakan bahan rapat Badan Legislasi DPR, banyak perubahan yang kontroversial terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di antaranya adalah poin pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dan adanya ancaman pencabutan izin siaran bagi pelanggar standar isi siaran. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV. Ini RTV berkesempatan mengunjungi Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan kebersihannya. Ya, ini mau tahu bagaimana daerah ini bisa memelihara kebersihan dengan sangat baik? Yuk kita lihat liputannya. Berkunjung ke kabupaten pertama di Indonesia yang meraih capaian 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Bersama UNICEF Indonesia, tim RTV berkesempatan mengunjungi kabupaten terbersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.
Menempuh perjalanan kurang lebih selama 9 jam dari Jakarta, kami tiba di kota Taliwang yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Sumbawa Barat. Sesuai dengan gelarnya sebagai kota terbersih, begitulah suasana yang didapat ketika kita sampai di kota Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam kunjungan kami ini, kami berkesempatan mengunjungi Desa Sermong yang merupakan desa terbersih di Kabupaten Sumbawa Barat. Rosidi sebagai kepala desa Sermong berhasil meyakinkan dan membangkitkan kesadaran warganya untuk merubah desanya dari desa kumuh menjadi desa sehat dan bersih secara swadaya tanpa menggunakan dana desa. Nah, kalau biaya sumur resapan itu semuanya itu adalah swadaya masyarakat. Ya, khusus untuk sumur resapan tidak ada anggaran dari pemerintah desa yang kita alokasikan, tapi semuanya adalah swadaya masyarakat semuanya. Artinya kalau sudah ada swadaya dari masyarakat itu, masyarakat berarti memiliki desa ini. Keberhasilan Kabupaten Sumbawa Barat dalam menerapkan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat, HW Musyarifin. Melalui pendekatan sosial, Musyarifin berhasil menerapkan pola hidup bersih dan sehat di seluruh kabupaten yang dipimpinnya. Jadi memang sosialisasi awalnya nih masif. Dan saya bangga sekali dengan rakyat saya itu, mereka merespon dengan cepat. Nah hanya saja ya ini juga contoh pembelajaran yang baik. Jadi kalau memang hak-hak dasar masyarakat itu memang dia harus dikerjakan secara gotong royong, kolaborasi. Tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa. Harus terlibat namanya masyarakat itu. Komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penerapan STBM dan pengelolaan sanitasi aman berdampak pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan warga. Data capaian program Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan penerapan STBM membuat angka penyakit berbasis lingkungan turun drastis. Berdasarkan data awal tahun 2016 dan data akhir tahun 2022, angka penyakit diare turun sebesar 70,99%. Penyakit disentri turun 56,50% dan penyakit malaria turun 63,23%, sementara demam tifoid dan pneumonia turun 100%. Spesialis air, sanitasi, dan kebersihan UNICEF Muhammad Zainal menegaskan, dukungan UNICEF Indonesia ke Kabupaten Sumbawa Barat ini berdampak sangat baik bagi perkembangan anak-anak di wilayah ini. Dukungan UNICEF ini juga terbukti dapat menurunkan angka stunting atau tangkes di Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini, angka stunting di Sumbawa Barat 10,5% dari 33,40% di tahun 2019. Dari Sumbawa Barat, Dian Palupi, Trihartomo, RTV. Ya, informasi dari Leverkusen tadi jadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhir kata saya Ahmad Topan. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.